Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dengan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang baik ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan satu tema, menghampiri Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan yang sudah saya baca bagi kita sekalian pagi hari ini, ada poin penting yang bisa kita pelajari bersama-sama, bagaimana sikap kita dalam kita menghampiri Tuhan. Yang pertama yaitu datang dengan hati yang tulus ikhlas. Bagian A di sana dengan jelas dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, harus dengan satu keadaan hati nurani yang murni. Datang kepada Tuhan tanpa sebuah kepalsuan. Datang kepada Tuhan bukan dengan kepura-puraan. Menghampiri Tuhan bukan dengan satu keadaan yang penuh dengan kemunafikan, dengan topeng. Sebagai orang-orang percaya, kita harus sadar bahwa kehadiran kita dalam kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, yang Tuhan lihat bukan fisik kita, tapi Tuhan melihat bagaimana kondisi hati kita di hadapannya. Bagaimana respon hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau lewat firman-Nya pagi hari ini untuk kita belajar betapa pentingnya kemurnian hati, betapa pentingnya ketulusan hati ketika kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Karena yang paling penting di hadapan Tuhan yaitu bagaimana sikap hati kita di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari di mana keberadaan kita ketika kita datang kepada Tuhan harus sama dengan keberadaan kita ketika kita ada di luar. Baik itu di tempat kerja kita, baik itu di rumah, di tengah-tengah keluarga kita, baik itu dalam sebuah komunitas, termasuk juga dalam sebuah komunitas di tengah-tengah kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita menjaga sikap hati yang murni, tulus, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, demikian pun dalam hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini,
Mari kita mau kembali kepada diri kita masing-masing, melihat ke dalam hati kita masing-masing, mengoreksi, menintrospeksi hati kita masing-masing. Sudahkah ada ketulusan? Sudahkah ada kemurnian hati? Sudahkah ada ketulusan hati, keikhlasan hati di dalam setiap kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan? Atau sebaliknya, kita masih datang dengan kepura-puraan, kita masih datang dengan kemunafikan, kita masih datang dengan topeng, kita masih datang dengan kepalsuan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tanpa kemurnian hati, tanpa ketulusan, keikhlasan hati, maka kedatangan kita kepada Tuhan menjadi satu kedatangan yang sia-sia. Tapi saya percaya pagi hari ini lewat firman Tuhan, mari kita mau belajar datang kepada Tuhan di dalam satu keadaan hati nurani yang murni, yang tulus ikhlas. Maka saya percaya kehadiran kita, kedatangan kita di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Yang kedua, lewat firman Tuhan, sikap kita menghampiri Tuhan, yaitu datang dengan keyakinan iman yang teguh. Bagian B dengan jelas dikatakan, dan keyakinan iman yang teguh. Bapak, Ibu, jemaat yang kekasih, ada banyak kali ketika kita menghampiri Tuhan, ada banyak kali ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan sebuah keraguan di hadapan Tuhan. Ada pergumulan, ada masalah, ada beban, ada persoalan-persoalan, kesulitan, kesesakan, dan kita datang kepada Tuhan. Tujuan kita datang kepada Tuhan supaya apa? Tuhan menolong kita. Tujuan kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab kita. Tujuan kita datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita masih datang dengan satu keraguan. Kita menyaksikan Tuhan di dalam hidup ini. Apakah Tuhan masih mampu menolong kita atau tidak? Kita masih bertanya-tanya di dalam hati kita. Sebagai orang-orang percaya pagi hari ini, ketika kita menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, mari datang dengan satu keyakinan, iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Yakinlah, percayalah bahwa tidak percuma kita datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar. Dia sanggup memberikan kemenangan. Dia sanggup memberikan mujizat di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman ketika kita datang kepada Tuhan, kita meragukan menyaksikan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita yakin dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, yang kuat, kita percaya apapun keadaan, kondisi, situasi yang kita hadapi, kita yakin Tuhan masih mampu untuk menolong kita. Kita masih yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Maka kita akan melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan akan nyata kita nikmati dan alami dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dalam hidup ini. Kami melangkah bersama Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.